Perang lagi pecah, kondisi global nggak menentu, harga emas kok malah anjlok. Aneh kan? Ini adalah sebuah paradoks yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita pecahin bareng-bareng misteri kenapa emas yang katanya benteng pertahanan itu justru ambruk pas lagi dibutuhin banget. Oke, kita lihat angkanya langsung ya. Dalam seminggu, harga emas itu longsor 11%. Biar kebayang, ini adalah penurunan mingguan terparah dalam hampir 40 tahun terakhir. Jelas ini guncangan yang luar biasa buat para investor. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Harusnya, emas itu kan jadi tempat berlindung di tengah badai ya nggak sih? Tapi kenapa kali ini, emas malah ikutan tenggelam? Pasti ada sesuatu yang beda, dan kita bakal cari tahu apa itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks emas. Di sini kita bakal lihat gimana aset yang kita andalkan sebagai pelampung keamanan, kok malah bocor di tengah lautan ketidakpastian. Teorinya sih simple aja. Kalau dunia lagi kacau, investor itu larinya ke emas. Emas itu ibaratnya benteng finansial terakhir pas inflasi dan perang lagi mengancam. Itulah aturannya. Atau paling nggak dulu kita mikirnya gitu. Ekspektasinya kan jelas. Perang pecah, harga emas mestinya meroket. Tapi realitanya justru kebalikannya. Ini jadi sinyal kalau ada kekuatan lain yang jauh lebih besar lagi bekerja di pasar. Kekuatan yang bahkan bisa menjungkir balikan logika tradisional soal emas. Sekarang, ayo kita periksa tersangka pertama kita, suku bunga yang tinggi. Ini adalah salah satu faktor paling kuat yang membuat harga emas tertekan saat ini. Kuncinya itu ada di konsep biaya peluang. Gini deh. Coba bayangin, Anda punya uang. Anda bisa simpan di bawah bantal. Ini kayak emas, nggak ngasilin apa-apa. Atau Anda taruh di obligasi yang ngasih bunga. Nah, waktu bunga lagi tinggi-tingginya, nyimpan uang di bawah bantal rasanya rugi banget kan? Persis, itulah yang lagi terjadi sama emas sekarang. Dan ini nih rantai dominonya. Perang bikin harga energi meroket, yang akhirnya bikin orang takut sama inflasi. Nah, buat melawan inflasi ini, bank sentral di seluruh dunia yang dipimpin oleh The Fed di Amerika terpaksa mempertahankan suku bunga di level yang tinggi. Ironis banget ya, tindakan buat menstabilkan ekonomi ini justru jadi biang kerok yang menekan harga emas. Lanjut ke tersangka kedua. Ternyata, dalam krisis kali ini ada aset aman lain yang lebih diminati daripada emas. Siapa lagi kalau bukan dolar Amerika Serikat? Yap, Raja Dolar lagi pamer kekuatan. Sejak perang dimulai, kekuatan dolar AS itu melonjak hampir 2% kalau dibandingin sama mata uang utama lainnya. Ini bukti bahwa di tengah kepanikan global, banyak investor yang merasa lebih aman pegang dolar daripada emas. Hubungan keduanya itu kayak jungkat-jungkit, karena harga emas dipatok dalam dolar AS. Pas dolarnya naik, emas jadi terasa lebih mahal buat pembeli di luar Amerika. Akibatnya, ya permintaan global terhadap emas jadi melemah. Tersangka ketiga adalah alasan yang paling mendasar. Butuh duit tunai, sesimpel itu. Saat pasar lagi kebakaran, investor itu nggak nyari emas atau saham, mereka nyari pintu keluar. Dan pintu keluar itu namanya likuiditas. Adrian Ash dari Bullion Vault ngejelasinnya begini. Waktu investor lagi rugi di aset lain, mereka kan butuh uang cepet tuh. Nah, apa yang mereka jual? Justru aset yang paling gampang dicairin dan posisinya masih untung. Ironisnya, karena emas sempat berkinerja baik, dia malah jadi korban pertama yang dijual buat nutupin kerugian di tempat lain. Dan ternyata ya, ini tuh pola yang berulang. Coba deh, ingat-ingat pas awal krisis finansial global tahun 2008 atau pas awal pandemi 2020. Emas juga sempat anjlok kan di fase awal kepanikan? Ini karena semua orang berebut uang tunai. Sejarah ngebuktiin, emas seringkali kepleset dulu di awal krisis sebelum akhirnya nemuin pijakannya lagi. Oke, setelah kita mengidentifikasi 3 tersangka, suku bunga tinggi, dolar perkasa, dan kebutuhan likuiditas, sekarang pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Jadi pelajaran utamanya apa? Pertama, status aman atau safe haven emas itu ternyata nggak absolut. Kedua, kekuatan dolar AS itu bisa jauh lebih dominan. Ketiga, suku bunga itu benar-benar jadi faktor penentu yang utama. Dan yang paling penting, dalam krisis, cash is king. Uang tunai itu raja, dan emas bisa jadi korban untuk mendapatkan uang tunai itu. Pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di dunia di mana kebijakan bank sentral dan kekuatan dolar AS punya pengaruh yang segitu besarnya, apakah peran emas sebagai benteng pertahanan utama itu masih relevan? Atau mungkin udah saatnya kita merevisi cara kita memandang si logam mulia ini? Sebuah pertanyaan yang layak kita pikirkan baik-baik.